Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel YouTube saya Bang OP99 Channel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Nur Rahman, mahasiswa dari Universitas Cordova Indonesia. Di Universitas Cordova Indonesia ini saya mengambil jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan nomor NIM PSP 201005. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah saya yang dimana mata kuliah dasar-dasar budidaya perairan dengan mengambil judul metabolisme protein. Nah, jadi apa sih yang dinamakan dengan metabolisme pada ikan? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan protein pada ikan? Nanti saya akan ulas lebih lanjut ke materinya. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya, tolong klik subscribe dan share ke teman-teman lain biar tahu informasi di metabolisme protein pada ikan. Untuk itu mari kita ke materinya. Let's go. Ya, baik, kita sudah berada di materinya yang dimana metabolisme protein. Pada halnya, ikan itu sangat membutuhkan protein untuk memproses perawatan maupun untuk aktivitas fisiknya dan untuk berproduksi. Jadi protein ini sangat penting dalam pertumbuhan ikan tersebut. Kemudian pelet. Nah, jadi protein yang dibutuhkan oleh ikan itu berasal dari pelet. Salah satunya itu berasal dari pelet. Nah, jadi pelet yang kita berikan itu apabila mengandung protein yang baik, yang cukup memadai, maka ikan yang kita budidayakan itu akan pertumbuhannya cepat dan akan membaik. Nah, jadi minimalkan pelet tersebut yang kita berikan itu 31 proteinnya, kadar proteinnya. Ada yang 31, ada yang 29 sampai 30. Kemudian ada yang 29 sampai 31. Itu kadar protein yang benar-benar ideal dan baik untuk pertumbuhan pada budidaya yang kita budidayakan. Contohnya ikan. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan fungsi metabolisme. Apa sih dari bagian-bagian fungsi dari metabolisme itu? Di sini ada 3 bagian. Fungsi dari metabolisme itu apa aja? Yang pertama ada untuk memperoleh energi kimiawi. Kemudian yang kedua untuk menggabungkan unit pembangun. Kemudian yang ketiga untuk membentuk dan mendegradasi biomolekulnya. Nah, jadi yang pertama untuk memperoleh energi. Nah, jadi dia itu memperoleh energi dari proses metabolisme yang terjadi pada ikan. Kemudian untuk menggabungkan unit pembangunnya. Kemudian untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi protein. Nah, apa sih yang ada pada fungsi protein ini? Di sini ada 3 poin. Untuk fungsi protein pada ikan itu apa aja? Yang pertama, membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, jadi jika tidak ada protein, maka jaringan yang dibentuk itu akan lambat. Gitu. Akan lambat dan bahkan bisa terjadi penyerangan pada virus, kemudian bisa menjadi mati pada ikan yang kita budidayakan. Kemudian yang kedua, bisa memelihara jaringan tubuh. Nah, jadi jika proteinnya kurang pada ikan kita, maka jaringan-jaringan yang ada pada tubuhnya itu seperti insang, kemudian seperti sirip itu akan berpengaruh gitu. Itu akan bisa terjadi penyerangan virus di kemudiannya. Jadi protein ini sangat penting pada pertumbuhan ikan. Nah, kemudian yang ketiga, bisa menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim. Enzim ini merupakan alat pembantu atau alat mempercepat proses pencernaan pada ikan, itu yang dinamakan enzim. Biasanya enzim ini terletak pada air liur ikan. Air liur ikan itu ada enzimnya. Nah, itu bisa membantu proses dari pencernaan pada ikan kita. Kayak gitu. Di dalam metabolisme ini ada 2 cabang lagi yang kita namakan ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Nah, dalam hal ini kita
saya menjelaskan definisi dari katabolisme dan anabolisme. Kita lanjut untuk katabolisme terlebih dahulu. Nah, ini adalah definisi dari katabolisme. Katabolisme adalah rangkaian reaksi biokimia yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, itu definisi dari katabolisme tersebut. Dia memecahkan dari molekul kompleks itu bisa menjadi yang lebih sederhana lagi, kayak gitu. Itu dari definisi katabolisme. Nah, kemudian dari anabolismenya kayak gini. Anabolisme adalah suatu reaksi pembentukan atau penyusun sintesis molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, jadi itu kebalikan dari katabolisme tadi. Anabolisme ini merupakan suatu reaksi pembentukan atau penyusunan molekul yang sederhana. Dari yang sederhana itu bisa menjadi molekul yang kompleks gitu. Itu kebalikan dari katabolisme tadi. Kemudian, nah, makanan yang biasa dicerna oleh ikan itu melalui proses pencernaan. Makanannya masuk dari mulut, dilakukan pencernaan, masuk ke esofagus, kemudian masuk ke lambung, ke usus, kemudian dilakukan penyerapan. Setelah dia melakukan penyerapan, baru melakukan pengangkutan. Setelah itu barulah ke proses yang terakhir, yaitu melakukan metabolisme pada ikan. Nah, jadi ini adalah proses dari makanan yang biasa dicerna oleh ikan itu. Ini adalah gambaran untuk prosesnya. Dia melakukan pencernaan terlebih dahulu di dalam tubuhnya, kemudian dia melakukan penyerapan, gizi-gizinya itu, kemudian lemak-lemaknya itu dia serap, kemudian melakukan pengangkutan, dan seterusnya dia melakukan metabolisme. Nah, jadi itu adalah bagian dari metabolisme protein pada ikan. Nah, baik, cuman itu aja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian kepada Pak dosen, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk Pak dosen, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa bertanya di link komentar atau lain-lainnya, itu nanti bisa saya jawab. Apapun pertanyaannya, insya Allah saya bisa jawab. Terima kasih Pak dosen atas tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.